Kendaraan yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan otomotif ternama biasanya baru bisa diluncurkan setelah dilakukan uji coba pada kendaraan baru tersebut. Setelah kendaraan menjalani serangkaian uji coba, barulah kendaraan bisa dirilis ke pasaran untuk dijual pada umum. Salah satu uji coba yang dilakukan adalah uji tabrak kendaraan, di mana uji coba ini mungkin terdengar asing bagi yang tidak mengetahuinya, namun uji tabrak ini merupakan syarat wajib bagi suatu pabrikan pembuat kendaraan. Uji tabrak kendaraan apa saja itu? Berikut ini adalah uji tabrak kendaraan di dunia. DEKRA Testing. Untuk menguji apakah suatu kendaraan layak atau tidak sebelum dipasarkan, dibutuhkan tes uji tabrak kendaraan sebelum kendaraan akan dipasarkan. Ada banyak perusahaan yang bertugas untuk melakukan uji tabrak, dan salah satunya adalah perusahaan yang bernama DEKRA yang berasal dari Berlin di Jerman. DEKRA sudah dipercaya oleh banyak perusahaan otomotif untuk tes uji tabrak, dan hasil penilaian dari DEKRA ini akan menentukan apakah kendaraan tersebut layak atau tidak. Seperti pada uji coba truk pada video berikut, ada sebuah truk yang melaju dengan kecepatan 43 km per jam menabrak mobil dan truk di depannya. Meski mobil yang ditabraknya itu hancur, namun bagian depan truk itu cuma rusak dan tidak seberapa parah. Truk Scania. Scania merupakan perusahaan asal Swedia yang memproduksi kendaraan komersial, khususnya truk besar dan juga bis. Baru-baru ini Scania mengeluarkan truk terbarunya yang memiliki kelebihan seperti penggunaan bahan bakar yang lebih hemat, usia komponen yang lebih lama umurnya, dan penambahan daya muat. Namun sebelum diluncurkan, truk Scania akan melakukan tes uji tabrak dengan berbagai skenario. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kekuatan dan keamanan truk Scania ini. Pada tes pertama, truk Scania melaju di jalan dengan membawa 2 kontainer di belakang, kemudian truk ini sengaja dijatuhkan dengan posisi miring untuk menguji airbag samping model terbaru. Tes selanjutnya, truk Scania ini akan ditabrakkan ke dinding, lalu ditabrak oleh mobil berkecepatan tinggi dari depan dan samping, dan hasilnya mobil yang menabrak itu malah yang hancur lebur, dan truk Scania ini sendiri hanya mengalami kerusakan ringan. Tes terakhir adalah menabrak pembatas pinggir jalan dengan kecepatan tinggi. Setelah menabrak, nampak truk Scania ini masih bisa berjalan dengan normal. Truk Volvo. Volvo adalah sebuah produsen truk yang berkantor pusat di Gothenburg, Swedia, dan produsen ini merupakan penghasil truk berat terbesar kedua di dunia. Selain melakukan tes uji tabrak, truk Volvo ini juga melakukan wake testing, yaitu tes uji ketahanan pada kendaraan dengan cara dijatuhi oleh beban yang sangat berat pada ketinggian tertentu. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat kendaraan menahan beban maksimal yang bisa ditahan. Uji coba pertama, truk Volvo ini dijatuhi beban berat seberat 2 ton dari ketinggian 2 meter, dan hasilnya truk Volvo ini tidak mengalami kerusakan sama sekali. Kemudian dari jarak 1 meter, 1,5 meter, hingga 3 meter dengan beban tetap, truk tersebut masih dapat bertahan. Setelah itu dari ketinggian 3,5 meter, baru gearbox truk itu patah, dan di ketinggian 3,5 meter ini, truk ini sama dengan menahan beban G-force seberat 214 ton. BMW Z4. BMW Z4 merupakan mobil mewah yang harganya mencapai 1,5 miliar untuk versi termurahnya, di mana BMW Z4 ini memiliki spesifikasi yang cukup tinggi pada kelasnya. Secara keseluruhan, mobil ini memiliki 2 kursi dengan atap terbuka, serta memiliki mesin yang irit namun berdaya besar. Dalam tes uji tabrak, mobil BMW Z4 ini akan melaju dengan kecepatan 50 km per jam dan menabrak dinding. Terlihat bagian depan mobil hancur namun airbag dapat keluar dengan cepat, sehingga pengemudi masih selamat. Kemudian pada tes dari samping, BMW Z4 ini akan ditabrak dengan kecepatan 32 km per jam dan 50 km per jam. Hasilnya dalam slow motion, airbag samping berfungsi dengan baik dan segera melindungi pengemudi meski bagian samping mobil terlihat remuk ke dalam. Mobil limosin.
Keberadaan mobil limosin di Indonesia memang tidak setenar di luar negeri, karena selain harganya yang mahal mulai dari 1,2 miliar, mobil limosin ini juga memiliki ukuran yang panjang yaitu 7 meter lebih, di mana faktor tersebut membuat jarang diminati oleh orang Indonesia. Mobil limosin juga tidak luput dalam tes uji tabrak. Saat tesnya, mobil limosin akan diisi oleh 6 boneka di dalamnya, kemudian mobil akan ditabrakkan ke dinding dalam jarak dan kecepatan tertentu. Terlihat dalam kamera slow motion, bagian depan mobil tersebut hancur, namun airbag berfungsi dengan baik. Para penumpang terlihat saling berbenturan, dan pastinya mengalami cedera fatal jika itu adalah penumpang sungguhan. Hasil uji limosin ini sangat memuaskan, karena bisa melihat tingkat keamanan limosin bagi pengemudi, dan terlihat juga hasil pada penumpang jika tidak memakai sabuk pengaman. Ford Ranger. Ketika dites, mobil Ford Ranger akan ditabrakkan sebagian pada bagian depannya ke pembatas besi pada kecepatan 40 km per jam. Terlihat dalam slow motion bagian depan mobil hancur dan remuk, tapi menurut hasil rating tesnya ternyata sangat memuaskan. Karena keamanannya ini di atas rata-rata, sehingga sampai mendapat Top Safety Award atau penghargaan dengan keamanan terbaik. Mobil Chevrolet. Untuk merayakan 50 tahun berdirinya perusahaan asuransi yang bernama IIHS atau Institute Insurance for Highway Safety akan melakukan tes uji tabrak antara mobil Chevrolet tahun 1959 dengan mobil Chevrolet tahun 2009. Dengan menggunakan pengemudi dari boneka, kedua mobil Chevrolet ini akan saling bertabrakan dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Dalam kamera slow motion nampak mobil Chevrolet tahun 1959 ini hampir hancur sepenuhnya, sedangkan mobil Chevrolet tahun 2009 hanya hancur sebagian saja. Volvo XC60. Selain uji tabrak dan uji berat, ada juga yang namanya rollover crash test atau uji guling. Uji guling ini bertujuan untuk mengukur ketahanan struktur rangka mobil manakala terjadi kecelakaan yang mengakibatkan mobil terguling. Pada uji guling berikut menggunakan mobil Volvo XC60 yang akan digulingkan dengan suatu alat khusus dengan kecepatan 48 km per jam. Setelah uji guling, ternyata kondisi mobil Volvo ini masih kuat dan tidak ada kerusakan yang parah pada bodi mobil. Motor versus mobil. Sebelum meluncurkan sepeda matic terbaru, maka wajib dites tabrak dulu untuk mengetahui tingkat kerusakan sepeda motor dan keselamatan pengendaranya. Sepeda motor matic akan diluncurkan dengan kecepatan tinggi, kemudian akan ditabrakkan kepada mobil dalam posisi menyamping. Hasil tesnya terlihat sepeda motor akan masuk ke dalam mobil dan pengendara akan mengalami luka fatal pada kedua kaki dan juga kepalanya. Tes sabuk pengaman. Karena masih banyaknya penumpang mobil yang jarang mengenakan sabuk pengaman saat naik mobil pribadi atau angkutan umum, maka sebuah perusahaan asuransi mengadakan tes uji tabrak yang dinaiki oleh 2 orang. Tes uji tabrak ini akan dilakukan 2 kali. Yang pertama, tes dilakukan dengan penumpang yang tidak memakai sabuk pengaman, dan tes kedua penumpang memakai sabuk pengaman dalam kecepatan yang sama yaitu 72 km per jam. Saat dilihat pada kamera slow motion pada kedua tes tersebut, ternyata pada penumpang yang tidak memakai sabuk pengaman akan mengalami luka fatal serta melukai pengemudi di depannya. Sedangkan penumpang yang memakai sabuk pengaman tidak mengalami luka fatal karena tertahan oleh sabuk pengaman.